Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft PowerPoint bagian yang ke-13 dan sekaligus juga video saya yang ke-963 di channel Santo Komputer ini, kita akan memberi sentuhan dari presentation kita dengan memberikan slide background. Karena pada praktek slide yang lalu, kita masih polosan, masih belum ada variasi apapun. Namun mari kita simak seperti apa yang telah kita buat. Yuk. Iya, ini adalah eh, slide yang sudah kita buat. Oh ya, ini hanya title ya. Namun kalau ini kita lihat, boleh ya kita lihat di sini, slideshow-nya. Ini adalah eh, judul atau title dari video nomor 13, yaitu merapikan slide. Nah, sekarang kita akan benar-benar melihat seperti apa dan bagaimananya. Kita open file ya, itu ini. Ini yang masih polos ya, kita coba lihat. Yang ini akan kita tutup yang tadi ya. Oke, ya ini. Ya, ini adalah apa yang telah kita buat pada seri pembelajaran pelatihan nomor 12 yang lalu. Jadi benar-benar polos tanpa ada suatu variasi apapun. Nah, slide ini kalau kita jalankan, coba kita lihat ada berapa slide. Kita memiliki 13. Dari 13 slide ini, kita akan jalankan slideshow-nya dari slide pertama di sini. Ya, dengan title pelatihan Microsoft Word mengenal dasar-dasar penggunaan dan fitur. Ya, ini sudah slide satu. Kalau kita menuju slide kedua, tujuan pelatihan yaitu memahami antarmuka pengguna Microsoft Word, menguasai fitur format dasar, meningkatkan produktivitas dalam penggunaan Word, ya, dan seterusnya sampai slide ke-13 itu masih dalam format standar, artinya belum ada sentuhan apapun di situ. Yang dimaksud sentuhan ini misalnya backgroundnya masih polos putih, kemudian teks colornya juga masih berwarna hitam. Nah, sekarang kita akan mulai dengan sentuhan yang pertama, yaitu memberi background. Namun satu hal yang juga Anda perlu tahu bahwa kalau kita sedang aktif di dalam slideshow seperti ini, kita boleh klik kanan dimanapun dia berada. Kemudian kita bisa selesai dengan eh, yang disebut end show di sini. Ya, kita klik saja, maka dia kembali ke slide-nya. Nah, sekarang untuk memberikan background, ya perhatikan sekali lagi tadi warna teksnya masih hitam, backgroundnya putih. Nah, sekarang kalau kita atur desainnya, ya kita bisa memilih tampilan yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Kita memilih tampilan yang seperti apa. Contoh, saya akan memilih yang ini. Maka otomatis seluruh slide kita yang
13 buah slide itu sudah mulai ada sedikit variasi seperti ini dengan background biru muda atau cian tapi ada gradasi putih di tengahnya. Nah, sekarang kalau kita slideshow lagi, nah tampilan ini tentu akan lebih menarik daripada sebelumnya. Namun satu hal, ada teks yang jadi nggak terbaca ya. Ini jadi mengganggu pandangan audiens kita. Dengan demikian, kalau kita merasa ini eh, tidak bagus ya, nanti boleh diganti. Namun kita lihat pada slide-slide berikutnya apakah juga seperti ini. Kita klik saja. Ya, ini mulai ada kelihatan ya. Saya kira ini standar, hanya slide pertama saja yang tidak terbaca, terutama bagian yang di bawah ya. Kita lihat sekali lagi, slide 1, ini nggak kelihatan. Nah, tergantung kita, kalau kita memang menerima ini ya sudah aman. Namun kita diberi kesempatan untuk memilih yang lain, misalnya yang ini. Nah, apakah sama? Kita coba lagi. Ini ternyata sama saja ya. Kemudian kalau kita pilih yang ini tentu mirip-mirip dengan default dari slide yang sudah kita pakai atau yang sudah kita buat, namun teks sudah mulai bisa terbaca. Ya ini. Jadi yang jadi persoalan atau semacam finishing yang harus kita lakukan itu adalah bahwa slide yang kita buat ini agar bisa terbaca gitu. Sehingga hanya slide satu yang perlu kita benahi. Sedangkan slide selanjutnya mulai slide kedua sampai slide terakhir itu no problem sebetulnya kalau tentang bisa dibaca atau tidak. Namun demikian kita coba yang lain lagi, misalnya yang ini. Ya. Nah ini sudah mulai bisa kelihatan juga dengan sentuhan variasi semacam itu. Nah kesimpulan dari video ini adalah bahwa untuk membuat slide kita dengan background yang menarik, tentu kita harus memperhitungkan warna teks juga. Nah, ada solusi ya, terutama untuk slide satu itu Anda bisa saja yang misalnya kembali ke slide yang tadi ya, misalnya saya suka ini, tapi karena teks yang di bawah itu tidak tampak, Anda boleh ini diubah warna teksnya. Atau Anda juga boleh memilih di sini, ini ada font atau color ya. Color di sini mulai pilihan-pilihannya banyak. Nah, kalau Anda perhatikan pilihan-pilihan warna di sini apakah ada efeknya terhadap teks color ternyata tidak ada. Nah, maka ini karena color itu sebagai background. Sedangkan pilihan yang berikutnya font. Nah, font di sini model hurufnya. Tetapi apakah ada font color? Nah, ternyata ada customized font. Nah, salah satu dari customized font itu apakah ada warna? Kita pilih di sini. Ya, ternyata tidak ada warna di sini. Oke, berarti tidak ada solusi. Kita coba sekali lagi pilihan yang berikutnya, efek. Nah, efek ini juga tidak ada. Kemudian, nah berarti kaitannya dengan eh, desain background, teksnya tidak tercover di dalamnya. Maka satu-satunya solusi kalau sudah begini untuk hal yang sederhana dan praktis, kita bisa mengubahnya melalui font color secara eh, ya boleh dikatakan secara manual ya. Di sini kita pilih misalnya warna merah atau warna hijau atau warna kontras yang lain. Demikian yang di bawah ini juga bisa kita pilih dengan cara yang sama, tetapi
harus di select all ya dengan Ctrl A. Kemudian kita tentukan warna yang terbaca, warna yang kontras begitu. Nah, silahkan, ini membutuhkan tentu feeling ya. Kita coba sekali lagi ya. Kita pilih, kita perhatikan slideshow yang saat ini. Nah, ini mulai sudah bisa terbaca. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk eh, mengatur slide background. Nah, di dalam video berikutnya nanti kita akan membuat slide transition dengan sound and duration. Ya, saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Kalau Anda terkesan, terinspirasi dengan apa yang baru saya sampaikan, silahkan like and share supaya banyak relasi, teman, atau siapapun yang menyaksikan video ini juga bisa mempraktekkan untuk mendukung pekerjaan mereka. Sehingga mereka pun akhirnya juga menjadi kompeten seperti kita kompeten adanya. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa kita harus praktek mulai dari hal-hal yang simple dan sederhana. Bagi yang Anda belum subscribe, silahkan subscribe. Ya. Kalau Anda ter kesan dan juga ingin mengikuti video-video saya selanjutnya, tentu harapannya Anda semakin kompeten. Maka ikuti terus video-video saya supaya Anda semakin kompeten. Kiranya demikian ya. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.